Bapak banyak yang bersuka cita, bersyukur. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya ada sukacita yang baru melimpah di tempat ini. Haleluya, amin. Boleh berikan senyum dulu buat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Mungkin belum sempat berikan senyum. Ya, berikan senyum yang paling manis, senyum yang terbaik. Itulah pelayanan kita pagi hari ini. Nama Tuhan. Sinode GPI. Waduh, belum siap. Kakek opo ini opo ya. Kakek belum siap, belum terbiasa. Sinode GPI. Rumah kita. Sinode GPI. Sudah hafal. Nanti minggu depan diulang lagi sampai hafal. Ya, Sinode GPI rumah kita. Sinode GPI itu keluarga kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sungguh sukacita yang besar di akhir bulan ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita datang, untuk kita bersekutu. Inilah waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu yang Roh Kudus sediakan untuk kita bersekutu. Mungkin seminggu ini ada banyak hal, ada banyak kesibukan, ada banyak pergumulan yang harus kita kerjakan. Mungkin kita lupa memuji Tuhan, mungkin kita sulit untuk kita berdoa. Ada banyak hal yang mengganggu pikiran, hati, batin kita. Tetapi pagi hari ini ada kepuasan, ada kelepasan yang Roh Kudus kerjakan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau terus terlibat masuk di dalam hadiratnya, saudara pasti akan alami ada jamahan Tuhan, ada kemenangan yang terjadi. Haleluya, amin. Yang percaya katakan amin. Ya, seperti tadi kesaksian ya luar biasa. Ya, sebagai seorang mbah, ya cara-cara yang digunakan bukan cara-cara dunia, ya cara-cara yang ilahi. Itulah yang membuat ya keluarganya terus hidup di dalam kebenaran, bahkan alami kesembuhan secara ilahi. Puji nama Tuhan, itulah yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Puji nama Tuhan. Ya, kita sudah sampai kepada buah roh yang terakhir. Ya, setelah sekian lama kita menggali, kita mengupas, kita menekuni 9 buah roh, ya buah roh dengan cita rasanya, sampailah kita kepada cita rasa yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Boleh ditampilkan penguasaan diri? Belum muncul? Nah, penguasaan diri. Ya, puji Tuhan, terima kasih Kak Niki 2 minggu yang lalu sudah mengupas banyak tentang penguasaan diri. Ya, cukup lengkap, cukup detail, bagus sekali. Ya, itu sangat membantu jemaat Tuhan untuk memahami apa itu penguasaan diri. Ya, betul, di dalam bahasa Ibrani itu enkrateria, yang artinya pengendalian. Ya, pengendalian diri. Bagaimana seseorang secara sadar, ya kemampuan seseorang mengendalikan dirinya itu secara sadar. Ya, artinya ketika dia tidak bisa mengendalikan diri, dia dalam keadaan tidak sadar, ya. Karena pengendalian diri, penguasaan diri itu adalah kemampuan. Ya, kemampuan seseorang itu mengendalikan apa yang bergejolak di dalam hatinya, apa yang bergejolak di dalam pikirannya secara sadar. Ya, sering kali ya ini penguasaan diri ini menjadi, kenapa ini dibahas menjadi yang terakhir? Ya, buah roh yang terakhir. Karena ini menguasai segalanya. Ketika saudara, Bapak Ibu Saudara nggak bisa menguasai diri, maka saudara nggak sabar. Ya, ketika saudara nggak bisa menguasai diri, maka saudara nggak bisa kasih kelemah lembutan, kebaikan, nggak bisa. Semuanya itu dikuasai oleh penguasaan diri, pengendalian diri saudara. Ya, itu sebabnya penguasaan diri atau pengendalian diri, ada kata-kata kendali di situ. Artinya yang mempengaruhi kita, siapa yang mengendalikan kita. Yes. Itulah yang akan menjadi faktor penting dalam penguasaan diri. Siapa yang mengendalikan kita? Kalau yang mengendalikan kita Roh Kudus, kita pasti bisa melakukan pekerjaan yang baik. Halo, amin. Yes. Tapi ketika yang mengendalikan pikiran kita, apalagi keinginan daging kita, keinginan jasmani kita yang sangat bertolak belakang dengan keinginan roh, maka kita tidak akan bisa melakukan perbuatan yang baik. Ya, sekali lagi penguasaan diri itu kemampuan. Di tengah ini penguasaan diri itu kita ada di dalam situasi yang nggak baik-baik saja. Ya, kalau dalam situasi yang akrab, senang, enak aja, bisa aja mengendalikan diri. Tetapi ini pengendalian lebih kepada ketika kita dihadapkan dalam situasi yang ya tidak baik-baik saja, atau situasi yang menantang, atau situasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip firman, dengan prinsip-prinsip ilahi. Bisa nggak kita menguasai diri? Ya, walaupun mungkin secara daging kita membutuhkan itu, ya.
secara daging kita membutuhkan itu, sama seperti orang berpuasa. Orang berpuasa itu kan mengendalikan diri dari segala keinginan daging. Tubuh membutuhkan, aduh, ada makanan. Wah, secara tubuh tuh perut lapar, aduh, tapi harus berjuang mengendalikan segala keinginan. Makanya itu kita dalam situasi yang mungkin tubuh membutuhkan, secara tubuh jasmani menginginkan, tetapi kita harus berusaha mengendalikan itu. Itu tidak bisa dikerjakan secara sendiri. Tubuh jasmani itu lemah, ya. Daging itu lemah, ya, tetapi roh itu penurut. Makanya siapa yang mengendalikan itu yang paling penting. Kalau yang mengendalikan daging, kita tidak akan bisa menguasai diri. Tetapi kalau yang mengendalikan itu Roh Kudus, ya Roh Kudus, makanya penguasaan diri itu kan buah Roh Kudus. Ya kalau yang mengendalikan, yang menjadi kendali atas hidup kita itu Roh Kudus, kita pasti bisa menguasai diri. Itulah yang Rasul Paulus katakan, di dalam diriku ini sedang berjuang ada dua kekuatan. Ya, ada dua kekuatan yang sangat bertolak belakang dan masing-masing sedang berjuang. Aku harus berusaha. Ya, coba kita baca. Boleh diturunkan, boleh diturunkan. Lanjut. Nah, lanjut. Ya, kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya secara sadar. Artinya dia sadar, dia harus bisa mengendalikan diri. Ya, tetapi kalau itu keinginan daging, seringkali kita tidak sadar, kita dikendalikan oleh keinginan daging. Lanjut. Kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya secara sadar. Lanjut. Ya, tergantung siapa yang mengendalikan. Penguasaan diri itu tergantung siapa yang mengendalikan. Kalau Roh Kudus, kita pasti bisa menguasai diri. Tetapi kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam kehidupan jemaat Tuhan, sudah pasti kita tidak bisa menguasai diri. Hanya itu intinya, siapa yang menjadi kendali, siapa yang menyetir hidup kita. Tanpa kita sadari, hidup kita disetir oleh pikiran kita. Ya, makanya ada ya, berhati-hatilah dengan apa yang kau pikirkan, karena itu pikiranmu mengendalikan hidupmu. Kalau pikiran kita dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan diri sendiri, sudah pasti kita nggak bisa menguasai diri, karena keinginan manusia itu begitu banyaknya dan tidak akan pernah puas. Halo, amin. Ya, keinginan manusia tidak pernah puas, keinginan daging tidak pernah puas. Ya, nggak bisa menguasai diri. Ya, inginnya berontak, tidak mau diingatkan, tidak mau diatur. Itulah keinginan manusia. Ada free will katanya, keinginan bebas. Ya, tetapi penguasaan diri lebih kepada bagaimana Roh Kudus memimpin. Makanya fokus 2026, manusia roh yang dipimpin Roh Kudus. Tanpa adanya Roh Kudus bekerja memimpin seseorang, ya, seorang akan terus dikendalikan oleh keinginan dirinya. Ya, dan tanggal tua, gaji udah mepet, wah, lihat ada promo di Shopee, waduh, ya, pengennya nggak bisa mengendalikan diri. Gampang nanti, pinjol dulu lah, pinjaman online dulu lah. Wah, itu hanya menuwo ya, dia tidak bisa menguasai keinginannya. Ya, walaupun dia tahu, waduh, terbatas ini, ya, tabungannya sudah nggak ada nih, tapi ini promo nih, besok nggak mungkin ada lagi. Wah, bingung, wah, pinjaman online dulu lah, gampang nanti. Nah, itulah, karena seseorang tidak bisa menguasai diri. Semua kejahatan terjadi karena seseorang tidak bisa menguasai diri. Emosi mungkin sesama tetangganya, wah, besok dibacok tetangganya, ya karena nggak bisa menguasai diri. Dia manusia dikendalikan oleh pikirannya yang jahat, tidak lagi dikendalikan oleh Roh Kudus. Makanya hiduplah dipimpin oleh Roh, supaya saudara tidak mengikuti keinginan daging, supaya jemaat Tuhan bisa menguasai diri. Baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita, sambil saya minta tolong yang bawa HP nanti dalam versi firman Allah yang hidup. Kita baca di dalam versi terjemahan baru, Galatia 5 ayat yang ke-17, 16-17, biar mantap. Galatia 5 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya, perikop ini membahas mengenai hidup menurut daging atau roh. Hidup dikendalikan oleh daging atau roh. Nah, ini tergantung siapa yang mengendalikan, yang menyetir siapa kehidupan kita. Yang hidup menurut daging atau menurut roh. Nah, coba kita baca ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh
tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jelas di sini hidup menurut roh atau daging. Karena dua-duanya itu bertentangan. Kalau saudara mengikuti daging, saudara nggak bisa mengikuti keinginan roh. Tetapi ketika saudara hidup di dalam roh, maka saudara bisa mengatasi daging. Ya, hiduplah menurut roh atau daging. Keduanya bertentangan. Ya. Roh inginnya ibadah, ayo setia. Tetapi daging, aduh capek nih, habis jaga malam, habis masuk shift malam, atau habis ini kan kamu masih ada kegiatan yang lain, nanti ibadah capek, terganggu nanti jadwalmu minggu ini. Lo kan kamu harus bekerja, kamu harus buka usaha, mumpung hari minggu. Apa keinginan daging itu kan bertentangan dengan keinginan roh. Atau pagi-pagi masih mendung, tidur aja dulu lah, enak kok tidur. Nanti bangun-bangun jam 8, ya minum susu dulu, ya, makan roti dulu sambil lihat film Doraemon kalau Doraemon, ya nonton sambil dengerin lagu kan enak daripada ibadah capek. Ya, juga kegiatan firmannya keras. Nah, keinginan daging itu akan terus bertentangan dengan keinginan roh. Demikian penguasaan diri tergantung siapa yang mengendalikan kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, ya keinginan daging yang muncul, keinginan daging yang berontak. Coba dibacakan di dalam versi firman Allah yang hidup. 16. Ya, tidak apa-apa, 16-17 boleh. Demikian firman Tuhan. Saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk roh. Lalu, lanjut. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat. Keinginan daging itu jahat. Kalau saudara tidak hidup dikendalikan Roh Kudus, saudara akan terus-menerus mengikuti keinginan atau sifat jahat yang ada di dalam tubuh kita. Lanjut. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat yang berlawanan dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak Roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita. Dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Kedua kekuatan ini saling berperang, saling bertentangan. Kedua kekuatan ini berusaha untuk menguasai kehidupan kita. Berusaha untuk mengendalikan kita. Tergantung siapa yang menang. Makanya roh kita harus lebih kuat, roh kita harus lebih perkasa supaya kita bisa menaklukkan daging. Daging itu lemah, kan? Daging itu lemah, harusnya bisa gampang ditaklukkan. Tetapi karena roh kita jauh lebih lemah dari daging, roh kita tidak dilatih semakin kuat dan perkasa. Itu sebabnya ketika kedua sifat ini bertentangan, ketika yang menang keinginan daging, yang keluar ada perilaku atau perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, perbuatan baik yang sebenarnya kita kehendaki itu nggak muncul. Kok sulit ya? Nggak bisa, karena yang berkuasa daging, yang mengendalikan kehidupan kita daging, sehingga yang muncul itu sesuatu yang perkataan yang menyakitkan, sifat yang tidak menyenangkan, mungkin hal-hal yang perbuatan yang tidak mengikuti arahan atau petunjuk kebenaran. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, di dalam diriku ini ada dua kekuatan. Di dalam diri saudara pun ada dua kekuatan yang saling bertentangan, saling berperang loh. Setiap hari kita terus dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Benar ya? Setiap hari kita terus dihadapkan dengan hal seperti itu. Tergantung siapa yang mengendalikan kita. Ketika yang mengendalikan Roh Kudus, kita bisa menguasai diri, walaupun di dalam keadaan yang terpojok sekalipun, dalam keadaan yang menyakitkan sekalipun, karena roh yang berkuasa. Roh memunculkan tetap ada kebaikan. Walaupun mungkin kita disakiti, kita tahu orang itu udah jelek-jelekin kita, ketemu tetap kita bisa senyum loh. Seperti Daud dikejar-kejar Saul, ketemu masih bisa ngomong, aku tuh sayang loh sama kamu. Itu bukan karena kasih, bukan karena penguasaan diri, nggak bisa. Itu karena roh yang lebih jauh lebih berkuasa.
kuasa, roh yang mengendalikan, sehingga tidak ada keluar perkataan yang buruk, tidak ada keluar kejahatan. Nah, karena dikendalikan oleh Roh Kudus. Saya ingat satu kejadian, ya saya itu betul-betul sudah lama dan itu betul-betul terekam sekali dalam memori saya, sampai sekarang pun saya masih ingat, dan bahkan saya masih, kalau saya merenung saya masih bisa membayangkan, oh situasinya seperti ini gitu ya. Itu saya ingat sekali, itu beberapa tahun yang lalu, masih ada almarhum Bapak Gembala. Disclaimer aja, ini tidak ingin menyudutkan satu atau dua orang, ya itu memang dalam situasi ya namanya juga rapat, ya pasti ada perbedaan. Tetapi yang mau saya ambil di sini adalah bagaimana seseorang itu bisa menguasai diri. Saya ingat sekali itu rapat pengurus di rumahnya Bunga, karena zaman dulu rapat masih ajak sana. Itu pengurus masih lumayan banyak gitu ya, kumpul rapat ajak sana di rumahnya Bunga. Waktu itu ada Bapak Gembala almarhum mengusulkan ada suatu program, saya lupa programnya apa, setiap jemaat diminta untuk iuran setiap bulan 10.000. Ya mungkin ya Mbah Kirman masih ingat mungkin ya. Ya saat itu Mbah Kirman ngomong, ini orang Mbah Kirman masih di sini. Saya ingat betul itu, saya masih kuliah dan saya sudah terlibat dalam pengurus. Mbah Kirman ngomong, Om, apa enggak sebaiknya ditunda dulu? Ini kan sudah banyak iuran, takut nanti membebani jemaat. Itu kan usul, namanya rapat juga. Ya usul kan baik ya, kita perlu pertimbangkan juga. Semua diem waktu itu. Nah, pada saat itu Papa, ya memang mungkin saya nggak tahu ya, Papa lagi ada sesuatu mungkin itu ya di luar kendalinya juga mungkin. Ya Papa saat itu ya dengan nada agak marah, lo kok nggak mau berkorban ya sudah nggak usah gitu. Yang mau saja berkorban. Wah, Mbak Kirman dibentak itu, saya tuh dalam hati Tuhan, wah Mbak Kirman ini sakit hati. Mbak Kirman sakit hati, so sudah banget kita tuh terekam sekali. Papa tuh marah. Ya kok nggak mau berkorban ya sudah gitu. Yang mau saja berkorban. Mungkin Mbak Kirman masih ingat itu. Saya mau nangis waktu ini. Saya cerita aja mau nangis. Saya tuh Mbak Kirman sakit hati nih, Papa ngomong tuh. Saya tuh dalam hati, Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Bapak kok sudah punya karakter kan memang seperti itu ya. Modelnya Bapak kalau sudah sesuatu pengennya itu gitu ya. Saat itu memang suasana rapat jadi agak gimana gitu, karena Bapak sudah dengan nada yang agak tinggi. Kalau nggak mau berkorban ya sudah gitu. Ini kok yang mau saja, banyak yang mau berkorban. Dan saat itu apa yang dilakukan Mbak Kirman? Mbak Kirman cuma senyum, ngeluarin uang 10.000. Ini Om, saya nyumbang duluan. Wih, Mbak Kirman masih ingat itu. Kalau udah lupa saya ingatkan lagi ya. Ngeluarin langsung, saya berkorban. Habis dibentak loh. Itu kalau saya sudah, wah kalau saya dalam posisi seperti itu, saya sudah mau gimana gitu ya. Mbak Kirman masih bisa, Om saya nyumbang duluan 10.000 duluan, langsung tuh tempat itu dilihat oleh pengurus yang lain. Dan sampai saat ini Mbak Kirman masih bertahan, nggak keluar. Saya aduh Mbak Kirman sakit hati nih, Bapak kok tiba-tiba bentaknya seperti itu. Ya memang betul ya ada satu sisi ya, kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa, maksudnya Papa mungkin seperti itu, tapi dengan nada yang mungkin agak ya di luar kendalinya mungkin ya. Ya, tetapi yang saya mau ambil di sini bagaimana Mbak Kirman itu betul-betul bisa menguasai diri. Saya masih ingat betul ya kejadian itu di rumahnya Bunga itu rapat pengurus. Saya masih ingat betul itu. Dan sampai saat ini Mbak Kirman masih bertahan. Ya artinya apa? Penguasaan dirinya itu jauh lebih besar daripada segala ego, harga diri. Lo kalau udah diperlukan keluar aja dari gereja juga banyak. Toh saya orang tua kok dibentak seperti itu, diperlakukan seperti itu di depan banyak orang, wah keluar aja. Mbak Kirman nggak bertahan sampai saat ini. Ya justru makin lebih banyak lagi berkorban untuk pekerjaan Tuhan tuh. Ya artinya apa? Bisa menguasai diri. Seringkali itu yang tidak bisa terjadi ketika kita diperhadapkan dalam satu situasi yang ya seperti itu tadi. Ya kita nggak bisa menguasai diri. Ada banyak pikiran yang jahat, ya ada banyak timbul rencana yang jahat dalam hati. Oh lihat aja besok. Nah, perpuluhannya nggak tak setor ke gitu mungkin ya. Wah ya, atau Mbak enggak. Ya Mbak hanya cuma senyum dan saya itu langsung ngeluarin Mbak. Oh saya nyumbang duluan, memberi contoh ya luar biasa Mbak Kirman. Saya belajar dari situ. Oh ternyata dalam situasi seperti itu pun harus belajar mengendalikan diri.
Ya kita yang mungkin ya kita nggak bisa menuntut orang lain harus terus ada di dalam kendali. Kadang-kala sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta pun sering kali tanpa sadar. Makanya kan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya secara sadar. Tapi kadang-kala juga tanpa sadar hamba Tuhan ya seperti tadi tiba-tiba keluar perkataan yang keras seperti itu. Nah, untungnya ya jemaatnya, pengurusnya tetap dalam pengendalian Roh Kudus. Jadi tidak ada langsung ya sakit hati, Mbak tiba-tiba tidak lagi menyimpan sakit hati. Ya sudah. Ya saya percaya Mbak Tuhan tidak lagi mengingat itu. Mungkin saya ingatkan baru lihat, oh iya saya ingatnya pernah tuh. Udah dilupakan mungkin sama Mbak Tuhan, udah dilupakan itu. Padahal saya yang menyaksikan justru nggak bisa lupa. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Saya masih kan Mbak tuh duduknya di pojok sana dekat jendela itu. Bapak yang sebelah sini tuh, sebelahin sama Pak Po nggak salah saya. Ingat itu. Saya di sebelahnya Mbak Kirman, jadi saya bisa ngeliat Mbak Kirman sekarang. Saya lihat wajahnya, ya bagaimana gitu ya, ditegur, dibentak seperti itu. Tetapi saya lihat, ya saya lihat Mbak tuh ya tetap dalam pengendalian. Mbak yang langsung tiba-tiba langsung marah dan sebagainya, mungkin langsung keluar ya, pergi dan tapi Mbak tetap dalam pengendalian diri, bahkan bertahan sampai sekarang. Ya tetap kesetiaannya itu tidak berubah. Walaupun ya ada banyak goncangan, mungkin tidak hanya itu, ada banyak hal yang terjadi. Ya itulah yang namanya saling menajamkan. Ya memang tidak selalu ada dalam situasi yang akrab, walaupun dalam Alkitab ya saling sesama saling menajamkan itu dalam situasi yang akrab, tetapi tidak selalu dalam situasi. Kadang-kala juga ya kita ditempatkan dalam situasi seperti itu, yang dalam tensi yang seperti itu, tetapi ketika Roh Kudus menguasai, tergantung siapa yang mengendalikan kita. Kalau yang mengendalikan kita Roh Kudus, kita pasti bisa menahan diri. Pasti kita bisa meredam segala emosi negatif, meredam segala sakit hati, bahkan bisa mengampuni. Ya, kalau yang Roh Kudus yang bekerja. Tetapi ketika keinginan daging itu nggak bisa dikendalikan. Ya, keinginan daging itu tidak bisa dikendalikan. Ya, kalau sudah keinginan daging, yang terjadi ayat yang ke-19 sampai 20, 21 itu yang terjadi. Nanti Bapak Ibu Saudara baca saja di rumah ya. Itu sudah sering sekali kita baca. Itulah yang terjadi. Kalau kita mengikuti keinginan daging, segala sesuatu perbuatannya jahat yang bertentangan dengan kebenaran. Itu sebabnya penguasaan diri itu sekali lagi tergantung siapa yang mengendalikan saudara. Yang mengendalikan saudara pasti pikiran saudara. Dan pikiran itu dikendalikan siapa? Daging kah, jasmani kah, roh-roh jahat kah, atau Roh Kudus? Ya, saya percaya dan saya berdoa biarlah Roh Kudus dicurahkan saat ini, Roh Kudus yang mengendalikan kehidupanmu. Oh naraka namanya sendiri, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk kedagingan, segala bentuk keinginan daging, biarlah itu semakin dikikis di dalam kehidupanmu. Roh Kudus saja yang bekerja, Roh Kudus saja yang memimpin hidupmu, sehingga engkau sebagai jemaat Tuhan, hamba Tuhan, engkau bisa mengendalikan, menguasai dirimu di dalam segala keadaan, tidak terpancing dengan kondisi situasi yang ada. Engkau bisa memunculkan sesuatu yang baik, engkau bisa terus memunculkan buah-buah roh, sehingga tidak akan terjadi konflik, sebab hanya Roh Kudus yang memimpin kehidupanmu. Mulai dari saat ini terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus yang memimpin saudara. Mungkin ada kalanya ya ketika kita nggak sadar, wah bisa marah, artinya Roh Kudusnya belum sepenuhnya menguasai. Tetapi ketika kita ada dalam situasi kondisi seperti itu, saran saya berbahasa roh. Ya ketika kita dalam situasi mungkin lagi debat, lagi berantem, berbahasa roh. Dalam hati berbahasa roh. Oh sambil dia berbahasa roh. Izinkan Roh Kudus mengendalikan. Kan sedang dalam peperangan itu. Ketika kita tidak berbahasa roh, maka yang keluar perkataan daging yang mungkin melukai, menyakiti pasangan, anak, saudara, teman dan sebagainya. Tetapi ketika kita mulai berdiam diri, kita berbahasa roh. Oh rakana malaya syiki bibara. Maka Roh Kudus akan mulai mengalirkan air kehidupan. Yang harusnya kita mungkin marah, yang harusnya mungkin kita berontak, kita jadi bisa mengendalikan diri. Ya, Roh Kudus itu adalah pengendali hidup kita. Ya kalau daging yang mengendalikan, ya kita akan lihat, ya tidak terkendali. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan diri sendiri itu tidak ada puasnya dan tidak ada yang bisa
mengendalikan. Tetapi itu bisa diredam ketika kehidupan jemaat Tuhan terus hidup ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup ada di dalam kendali Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang membawa sukacita, roh yang membangun, roh yang mendisiplinkan, roh yang tertib. Ya, jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus mulai menegur kita. Nah, pada saat itulah ketika kita mengikuti arahan Roh, ya kita akan terus bisa melihat perjalanan hidup kita. Kita tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, ya perbuatan yang menyakiti orang lain. Ya, justru kita akan terus memunculkan buah-buah Roh, ya mengekspresikan buah-buah Roh. Amin. Tergantung siapa yang mengendalikan. Ya, saudara bapak saudara boleh renungkan. Ya, saat ini siapa yang mengendalikan hidup saudara? Keinginan daging kah atau keinginan Roh Kudus? Ya, kalau keinginan Roh Kudus, saudara akan terus melihat. Ya, saudara akan terus memunculkan, memanifestasikan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Roh Kudus, segala sesuatu yang diinginkan oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Lanjut. Ya. Minggu depan kita akan belajar ini. Ya, minggu depan saya spill dulu. Ya, minggu depan Bapak Ibu Saudara boleh baca dulu ayatnya nanti di rumah, ayat Amsal 16 ayat 32. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh baca itu dulu di rumah, renungkan itu. Ya, kenapa penguasaan diri itu sulit? Ya, karena lebih mudah mengendalikan orang lain daripada mengendalikan diri sendiri. Ya, ketika kita mengendalikan orang lain, kendali orang lain ada di dalam diri kita bisa, tetapi ketika mengendalikan diri sendiri, kita nggak tahu siapa yang sedang berperang di dalam diri kita. Ya. Makanya Amsal 3 ayat 16 ayat 32 dengan jelas di situ berkata, ya, orang yang lambat marah, orang yang sabar itu bisa menguasai kota. Orang yang menguasai diri lebih daripada orang yang menguasai tentara. Nah, penguasaan diri itu ya lebih mudah untuk kita bisa menguasai, mengendalikan orang lain. Mudah untuk saya mengendalikan jemaat mungkin, tetapi untuk mengendalikan diri saya, wah lebih sulit. Ya, saudara bisa mengendalikan anak saudara, tapi sulit untuk mengendalikan diri saudara. Ya, minggu depan kita akan belajar Amsal 3:16 ayatnya ke-32. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan.